Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan implementasi Enterprise Resource Planning menggunakan aplikasi Odoo pada penjualan Palomino Bags. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 yaitu Elisawati, Dendi Rizka, Devin Octavia, Katrina Sondang, dan Riyadi Santoso. Pendahuluan, satu latar belakang. Salah satu toko tas dengan nama Palomino Bags yang membangun usaha bisnis tas dengan bahan yang berkualitas, desain tas yang kekinian, dan harga yang sesuai. Dalam membangun sebuah bisnis, sangat membutuhkan suatu perencanaan bisnis yang dapat membantu kegiatan bisnis dengan mudah dan praktis. Dan bisnis yang sudah mencakup lebih luas. Suatu sistem yang dapat membantu dalam mengolah pencatatan data penjualan yang lebih efisien. Sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat manusia yang terdiri dari komponen-komponen yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan. B. Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, yaitu berupa paket aplikasi program terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan, sehingga menjadi lebih efisien dan dapat memberikan pelayanan lebih baik bagi konsumen, yang akhirnya dapat menghasilkan nilai tambah dan memberikan keuntungan maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan atas perusahaan. Konsep dasar ERP dapat diterjemahkan sebagai berikut. 1. ERP terdiri atas paket software komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, yang meliputi keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. 2. Sistem ERP adalah paket sistem informasi yang dapat dikonfigurasi, yang mengintegrasikan informasi dan proses yang berbasis informasi di dalam, dan melintas area fungsional dalam sebuah organisasi. ERP merupakan suatu basis data, suatu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di seluruh enterprise. Untuk perumusan masalah, dengan melihat latar belakang tentang tas Palomino sebelumnya, maka permasalahan yang dapat disimpulkan adalah: yang pertama, bagaimana penerapan ERP pada proses bisnis penjualan Palomino Bags menggunakan sales management. Dan yang kedua, dibutuhkannya sistem untuk membantu dalam mengelola pencatatan data penjualan menjadi terkomputerisasi agar lebih optimal dan efisien. Untuk tujuan penelitian, pertama, mengetahui cara penerapan ERP dengan konsep sales management. Yang kedua, mengetahui manfaat menggunakan sistem ERP tersebut dalam proses bisnis penjualan. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan sistem ERP. Untuk pembahasan, software yang digunakan saat ini adalah Odoo versi 3. Odoo dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang dibuat oleh perusahaan Tin Esperel di Belgia. Odoo menawarkan kemudahan bagi penggunanya dengan menampilkan interface berbasis web. Odoo sendiri memang dikhususkan bagi perusahaan yang mempunyai ambisi untuk meningkatkan performance dalam bidang industri dan manajemen. Untuk modul-modul utama yang ada di dalam Odoo diantaranya adalah: yang pertama, Enterprise Management, yang kedua, Logistik, yang ketiga, Accounting and Finance, yang keempat, Human Resource, dan terakhir, Payroll atau penggajian pegawai. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram dan activity diagram dari proses bisnis kelompok kami. Use case diagram. Menurut Artina pada tahun 2006, use case merupakan teknik menangkap kebutuhan-kebutuhan fungsional dari sistem baru atau sistem yang diubah. Setiap use case terdiri dari satu atau lebih skenario yang menerangkan bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna atau sistem yang lain untuk mencapai suatu sasaran bisnis tertentu.
Pada dasarnya, ada dua jenis use case, yaitu diagram use case dan naratif use case. Di samping ini ada contoh dari diagram use case kami, yaitu use case order. Admin melakukan login dengan menginclude email dan password. Setelah masuk, lalu tertampil menu utama. Admin membuka menu utama yang di dalamnya terdapat menu produk, menu customer, dan menu order. Lalu admin bisa melihat laporan dengan extend atau tanpa masuk ke atribut lainnya. Dan yang terakhir, admin dapat melakukan logout. Berikutnya ada activity diagram. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa model standar untuk pengembangan cetak biru perangkat lunak. Salah satu diagram UML adalah activity diagram. Pada UML, simbol merupakan stereotip aktivitas dari suatu activity diagram. Pada activity diagram, suatu proses mengambil input berupa sumber daya dari sebelah kiri, kemudian mengindikasikan outputnya pada sebelah kanan. Berikut adalah contoh diagram activity order kelompok kami. Pelanggan memesan barang yang diterima oleh admin. Setelah admin menerima pemesanan barang, admin melakukan login dengan menginput email dan password. Jika salah, kembali ke login. Jika benar, sistem akan menampilkan menu utama. Lalu admin memilih menu order, sistem akan menampilkannya. Kemudian, admin mengisi form order, sistem akan menampilkan form pengisian order, menampilkan invoice, dan mengirimkan invoice kepada pelanggan. Pelanggan menerima invoice serta melakukan pembayaran. Admin menerima pembayaran, kemudian sistem akan mencetak invoice. Dan terakhir, admin memberikan barang dan struk kepada pelanggan, dan pelanggan menerima barang. Saya akan menjelaskan aplikasi Odoo. Yang pertama, kita buka Google Chrome, cari website Odoo. Setelah tampilan seperti ini, kita dapat terlebih dahulu mengisi data untuk mendaftar. Kalau sudah daftar, kita bisa langsung login menggunakan email dan password. Dan di sini kita mau daftar, yaitu kita pilih mode penjualan, klik lanjutkan. Setelah itu kita isi bagiannya dan nama yang harus diisi. Ada alamat email, ada nama perusahaan, nomor telepon, negara, bahasa, dan karyawan, serta kita isi juga ini sebagai seorang murid. Setelah itu kita klik mulai sekarang. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Masa percobaan gratis Odoo ini 15 hari. Jadi cocok untuk teman-teman yang baru ingin belajar menggunakan software Odoo ini. Oke, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kita bisa klik sales untuk tampilan awalnya. Sini ada muncul tampilan seperti ini. Langsung aja kita isi data perusahaan kita. Di sini ada Palomino Bag. Kita isi alamatnya. Kita isi Jakarta, langsung kita apply. Nah, setelah itu kita isi bagian invoice. Nah, di sini kita pilih logo. Kita pilih logonya untuk tampilan di invoice. Setelah sudah dipilih, kita save. Udah selesai. Lalu kita buka ke modul penjualan kembali. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Berikut dashboardnya. Kita mau isi produk. Kita pilih menu produk, maka akan muncul tampilan berikut. Di sini saya sudah buat produknya, akan mencontohkan cara membuat menginput produk. Di sini saya akan mengisi tote bag Palomino Rachel Black dan sudah memasuki
gambarnya juga, dan kita masukin harga, pajaknya yang sudah otomatis 11%, lalu harga jualnya dan kategori produknya. Di sini dipilih tote bag. Lalu jangan lupa juga untuk mengisi kode barangnya apa. Di sini saya isi kode barangnya TBPR001. Setelah itu kita klik buat. Nah, kita kembali lagi ke produk, menu produknya. Nah, di sini sudah menampilkan data produk barang yang baru, tas baru. Nah, itu kita ke menu pelanggan. Nah, di sini ada sudah buat pelanggan, dan saya akan mencontohkan untuk pembuatan pelanggan baru. Saya isi nama pelanggan barunya. Di sini saya isi Katrina Sondang. Lalu alamat kontaknya juga kita perlu isi datanya, data pelanggannya. Saya isikan Jalan Kelapa Gading, RT 1 RW 1. Juga alamat yang lainnya dan negaranya juga perlu diisi. Setelah itu kita isi posisi pekerjaannya. Di sini kita isi namanya manajer, nomor teleponnya jangan lupa untuk diisi. Setelah nomor telepon diisi juga jangan lupa untuk mengisi alamat email. Setelah sudah melengkapinya kita klik buat, lalu kita cek data pelanggan barunya, dan di sini sudah muncul data pelanggan terbarunya, Katrina Sondang. Dan setelah itu kita akan membuat pesanan. Kita klik menu pesanan. Sini kita klik pesanan. Nah, di sini sudah ada contohnya satu. Setelah itu kita klik order, create order. Kita mau pilih customernya. Sini Katrina. Sini data produknya yang akan dibeli. Kita isi satu barang, dan otomatis sudah tertotal. Dan kita klik confirm. Setelah itu kita create invoice-nya dan create lagi. Nah, sini draftnya kita confirm. Setelah kita confirm lagi, lalu kita melakukan pembayaran. Registration payment-nya kita isi. Di sini kita isi cash. Create payment. Nah, di sini sudah terbayarkan. Lalu kita send dan print untuk invoice-nya dikirim ke pelanggan. Di sini kita klik send and print, maka akan terkirimkan invoice-nya kepada pelanggan. Kita tunggu beberapa saat, dan ini adalah berikut tampilan invoice-nya, contoh PDF-nya. Setelah itu kita kembali lagi. Di sini sudah selesai. Kita bisa untuk ke tampilan sales ordernya. Dan di sini sudah tercantum sales ordernya. Di sini juga kita bisa lihat tampilan laporan sales order. Klik di sini, lalu akan muncul file Excel-nya. Dan tampilan file Excel-nya akan muncul seperti ini. Berikut tampilan laporan sales ordernya. Di sini sudah lengkap sesuai data pemesanan yang sudah diorder, ada nama customers, ada sales personnya, dan ada total pembelian barangnya juga di sini. Dan sudah selesai. Demikian penjelasan akun Odoo dari kelompok kami. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisa dan perumusan masalah yang telah diteliti dan dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi Odoo ini,
dapat mempermudah dalam pengelolaan terkait data-data penjualan menjadi lebih tertata dengan baik serta mengurangi terjadinya kesalahan input. Selanjutnya ada beberapa saran. Yang pertama, aplikasi Odoo seharusnya tidak hanya digunakan untuk membantu proses pembelian dan penjualan pada proses awal saja, akan tetapi dapat juga dibuat modul lain yang lebih terstruktur. Yang kedua, perlu adanya pengembangan modul pada aplikasi Odoo yang dapat membantu divisi penjualan dalam proses penawaran produk Palomino Bags. Yang terakhir, selain sistem yang lebih baik, toko Palomino Bags juga perlu mempertimbangkan SDM yang berkompetensi pada ERP untuk menunjang proses operasional. Sekian presentasi implementasi ERP untuk toko Palomino Bags. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan maupun pengucapan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.